Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S1240080. Nah, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan progres saya dalam mempelajari Wet3School. Nah, untuk video sebelumnya itu saya membuka Wet3School untuk mempelajari bahasa pemrograman PHP. Nah, pada video kali ini kita tuh bakal berpindah ke bahasa pemrograman baru, yaitu JavaScript dasar. Jadi kita akan mulai untuk mempelajari JavaScript dengan sumber materinya tuh dari Wet3School. Nah, di sini di bagian pertama ada tutorial JS. Terus di bagian contoh ini ada kayak contoh sederhana untuk kita memulai menuliskan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, jadi untuk kode yang ini tuh udah saya kopikan ke VS Code saya. Nah, kan kita JavaScript ya sekarang, jadi gak perlu lagi pakai exam. Nah, untuk lihat hasilnya tuh kita tinggal klik saja yang ini, terus nanti bakal tampil output yang sama seperti yang ada di Wet3School tadi, yang di sini. Terus kalau misalnya kita klik yang ini, dia tuh bakal nampilin waktu dan tanggal sekarang ini. Yang dimana sekarang itu adalah tanggal 17 Januari 2026, jamnya tuh ini jam 8 malam. Terus kita kembali lagi ke materinya. Nah, di sini mengapa kita mempelajari JavaScript? Nah, JavaScript itu adalah salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. Yang dimana yang pertama itu ada HTML, yaitu untuk mendefinisikan isi halaman web. Terus ada CSS untuk menemukan tata letak halaman web, dan juga ada JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Terus di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan juga. Yang pertama adalah bagaimana cara mendapatkan JavaScript, terus di mana kita bisa mengunduh JavaScript, dan apakah JavaScript itu gratis. Nah, kita tidak perlu mendapatkan atau mengunduh JavaScript. JavaScript itu udah berjalan di browser kita, di komputer, tablet, dan ponsel pintar. Nah, JavaScript juga itu bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, mungkin ini aja untuk bagian tutorial JS. Kita berpindah ke pengantar JS, JavaScript. Nah, apa yang dilakukan JavaScript? JavaScript itu kan adalah bahasa pemrograman web. Nah, dia itu dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini tuh dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Nah, terus salah satu dari banyak metode HTML JavaScript itu adalah getElementById dalam kurung. Nah, contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen atau inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, coba kita lihat kodenya. Nah, jadi di sini tuh seperti di penjelasannya tadi, dia itu menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen atau inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, di sini pas kita klik ini, dia tuh langsung tampilin tulisan hello JavaScript. Jadi ini tuh kita gunakan getElementById dalam kurung tadi. Terus JavaScript itu menerima tanda kutip ganda dan juga tunggal. Nah, di sini sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya. Lalu JavaScript juga itu dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, dalam contoh ini JavaScript mengubah nilai src atribut atau source dari sebuah image atau tag.
Jadi dia itu kayak dari lampu gitu. Kalau misalnya kita turn off the light itu mati, dan kalau kita klik yang ini lampunya bakal nyala. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Jadi di sini itu, ini tuh adalah bagian sumber image-nya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau nyoba itu bisa di screenshot dulu untuk tampilan lampu mati dan lampu menyala, terus dimasukkan ke kodenya di sini. Disesuaikan saja dengan alamat tempat teman-teman tuh naruh fotonya. Jadi kalau misalnya kita turn light itu nyala, dan kalau kita matikan itu mati. Jadi untuk kodenya itu kayak gini, dan letak image-nya nanti disesuaikan dengan ketika teman-teman taruh fotonya itu di mana. Nah, terus JavaScript itu juga dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Dengan JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Nah, contoh kodenya itu kayak gini. Nah, jadi dia tuh kayak mengubah ukuran dari tulisan sebelumnya dengan ada di sini tulisan 35 px. Nah, coba kita ganti ke misalnya 20. Oh enggak, kita gantinya di sini aja ya. Misalnya kita ganti ke 10. Nah, dia tuh bakal berkurang juga kalau misalnya kita ganti ke 50. Enggak ya. Nah, jadi pokoknya dia tuh JavaScript tadi itu dapat mengubah gaya halaman elemen HTML menggunakan yang merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Terus JavaScript itu juga dapat menyembunyikan elemen HTML. Contoh kodenya tuh kayak gini. Nah, yang ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, di mana di sini tuh katanya JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Nah, selain menyembunyikan tadi, JavaScript itu juga bisa menampilkan kembali elemen HTML-nya. Nah, contohnya itu kayak gini. JavaScript itu bisa menunjukkan kembali HTML yang tersembunyi, di mana HTML yang tersembunyi itu tulisannya adalah JavaScript ini. Oke, nah jadi di sini tuh ada kode yang udah memuat beberapa contoh yang saya udah jelaskan sebelumnya, di mana yang pertama itu kan tadi sudah dikatakan bahwa dengan get element di JavaScript ini, dengan get element by ID itu kita bisa mengubah font size-nya atau mengubahnya menjadi besar. Terus kita juga bisa hide paragraph, kita juga bisa menunjukkan kembali paragraf yang terhide, dan juga kita bisa change paragraph. Nah, untuk contoh output dari codingan ini tuh seperti ini. Nah, di sini tuh seperti yang di wet scroll tadi, kita kan kayak program nyala, dan mana yang tadi? Kita di JavaScript itu dapat mengubah nilai atribut HTML, di mana di sini tuh lampunya bisa kita matikan dan juga kita nyalakan kembali. Nah, di sini saya sudah tulis ulang kodenya seperti ini. Terus saya masukkan juga beberapa contoh tadi, yang dimana kita bisa mengubah font size, terus hide paragraph, show paragraph, terus bisa juga change paragrafnya. Jadi di sini misalnya kita turn on the light, terus kita matikan. Di sini kita bisa membuat
tulisannya itu menjadi lebih besar, terus kita bisa hide paragraf, kita tunjukkan kembali paragraf yang di hide tadi, terus kita bisa change paragrafnya juga. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan JavaScript. Terus kembali ke materi. Di sini kita berpindah ke bagian JavaScript Where to atau JavaScript di mana. Nah, dalam HTML kode JavaScript itu disisipkan di antara tag script. Nah, contohnya itu kayak ini. Jadi dia itu dimasukkan ke dalam tag script seperti ini untuk mengetahui di mana file JavaScript itu berada. Terus, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Terus, JavaScript juga di dalam head atau body. Nah, kita dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script itu dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian halaman HTML atau di keduanya. Nah, kalau misalnya JavaScript di head, dia itu contohnya kayak gini. Jadi di sini tuh JavaScript function ditempatkan di head atau di bagian head dalam halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol itu diklik. Jadi fungsinya itu terpanggil kalau misalnya kita klik tombol yang ini. Jadi kalau misalnya kita klik tombolnya, dia tuh bakal berubah tulisannya. Terus JavaScript juga bisa ditempatkan di dalam body. Nah, dalam contoh ini JavaScript function ditempatkan di body atau di body bagian head halaman HTML. Nah, ini juga fungsi ini itu juga dipanggil ketika sebuah tombol itu diklik. Nah, kayak gini. Jadi bisa ditempatkan di body atau di head dalam halaman HTML. Lalu di sini ada bagian JavaScript eksternal. Nah, script juga dapat ditempatkan dalam file eksternal. Jadi kita tuliskan dulu functionnya, terus gunakan dokumen getElementById-nya itu demo, terus inner HTML sama dengan paragraph change. Ini tuh contoh untuk JavaScript ketika kita tempatkan JavaScript dalam file eksternal. Nah, script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript itu memiliki ekstensi file .js. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script ke dalam src attribute atau source pada sebuah script tag. Jadi di dalam sebuah script ini kita masukkan source. Terus di sini ada keunggulan JavaScript eksternal di mana menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu memisahkan HTML dan kode. Hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara, dan juga file JavaScript yang di-cache dapat mempercepat pemuatan halaman. Untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, kita gunakan beberapa tag script. Jadi contohnya tuh kayak gini. Terus referensi eksternal, script eksternal dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda. Yang pertama itu dengan menggunakan URL lengkap atau alamat web lengkap, terus dengan jalur file atau seperti ekstensi JS tadi, terus yang ketiga itu tanpa jalan apapun. Nah, contoh ini tuh menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke myscript.js. Nah, jadi di sini linknya ini tuh ditempatkan di dalam script, terus ada source-nya juga. Nah, kalau misalnya ini kan kita gunakan URL lengkap untuk menautkan ke myscript.js. Nah, kalau ini kita menggunakan jalur file untuk menautkan ke myscript.js. Jadi bedanya, nah dia tuh kayak di sini tuh JavaScript-nya itu ada di dalam file JS.
berbeda dengan yang ini tadi, dia tuh langsung nulisin URL-nya kayak halaman webnya gitu. Nah kalau ini tuh ketika JavaScript itu disimpan di dalam file, jadi dipisahkan dengan garis miring seperti ini. Terus nah, contoh yang ketiga ini tidak menggunakan jalur untuk menautkan ke myscript.js. Jadi dia langsung saja kayak masukkan tulisan myscript.js tanpa ada kayak garis-garis miring tadi untuk menandakan dia itu ada di dalam sebuah file. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian output.js. Nah, JavaScript itu dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama itu menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Terus yang kedua, menulis ke dalam output HTML menggunakan document.write. Dan yang ketiga, menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window.alert dalam kurung. Dan yang juga keempat, menulis ke console browser menggunakan console.log dalam kurung. Nah, yang pertama itu menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan document.getElementById dalam kurung ID metode tersebut. Kita gunakan ID atribut tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML property tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Nah, coba kita lihat contohnya. Jadi di sini itu contohnya itu seperti ini. Jadi dia di dalam TypeScript itu kita masukkan inner HTML, kita masukkan kode seperti ini, yang nanti outputnya itu bakal kayak gini. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan inner HTML. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan inner HTML. Terus yang selanjutnya kita menggunakan inner text. Oh, bentar. Nah, di sini untuk inner HTML tadi ada catatannya, katanya mengubah properti inner HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam HTML. Terus yang kedua, menggunakan inner text. Untuk mengakses elemen HTML, gunakan document.getElementById metode tersebut. Kemudian gunakan inner text property tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Nah, jadi di sini itu dia di bagian sininya tadi kan pakai ini ya, inner HTML, sekarang pakai inner text. Terus outputnya itu adalah seperti ini. Nah, ada catatannya, gunakan inner HTML ketika kita ingin mengubah elemen HTML. Nah, gunakan inner text jika kita hanya ingin mengubah teks biasa. Jadi ini adalah perbedaan antara HTML dan juga inner text. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan document.write. Untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan document.write. Jadi di sini itu kayak simple aja sih sebenarnya. Di dalam text scriptnya itu tinggal tuliskan document.write, terus masukkan 5+6, nanti hasilnya di sini tuh bakal nampilin hasil penjumlahan dari sini. Itu 11. Jadi ini tadi tuh contoh ketika kita menggunakan document.write. Terus kita menggunakan document.write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Nah, jadi gini. Jadi menggunakan document.write setelah dokumen HTML dimuat itu akan menghapus semua HTML yang ada. Contohnya tuh kayak gini tadi. Jadi dia cuma nampilin angka 11 aja. Terus kita juga bisa menggunakan window.alert untuk kita dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan window.alert, dia tuh di sini yang sebenarnya tadi kan kayak ini ya document.write, jadi di sini ganti aja pakai window.alert 5+6. Outputnya katanya bakal kayak gini sih.
Nah, dia tuh kayak gini. Oh, dia tuh bentuknya kayak, nah dia tuh kayak gini, dia tuh dalam bentuk kotak peringkatan untuk menampilkan hasil dari outputnya. Jadi gitu. Terus kita bisa melewati window kata kunci tersebut. Nah, dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci tersebut bersifat opsional. Jadi kayak gini. Terus kita juga dapat menggunakan console.log untuk keperluan debugging apa ya? Ya kayak gitu, kita dapat memanggil console.log metode tersebut di browser untuk menampilkan data. Nah, jadi di sini tuh contohnya contoh kita mungkin cobain aja di sini ya. Di VS Code. Terus oh, bentar. Oh, enggak. Ini tuh kayak jadi di sini tuh untuk keperluan debugging kita dapat memanggil console.log metode tersebut di browser untuk menemukan data. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi kemarin tuh kayaknya di sini ya. Nah, jadi dia bahkan tadi kodenya itu yang ini kayak console.log 5 plus 6. Nah, hasilnya itu nggak muncul di sini. Jadi dia tuh munculnya di console.log-nya. Jadi caranya tadi kita inspect dulu terus masuk ke bagian console. Nah, di sini tuh bakal nampilin hasilnya yaitu 11. Jadi dia di sini. Kemudian di bagian cetak JavaScript. Nah, JavaScript itu tidak memiliki objek atau metode print. Kita tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah kita dapat memanggil window.print metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Jadi kita bisa klik yang ini. Nah, nanti dia akan arahkan kita ke ke tampilan untuk print seperti ini. Jadi di JavaScript itu nggak ada, katanya tadi nggak ada objek atau metode print. Jadi salah satunya pengecualiannya itu kita dapat memanggil window.print untuk mencetak isi jendela saat ini. Jadi pakai yang ini tadi, yang bagian print this page. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu ke
sintaks JavaScript. Di bagian aturan sintaksis, sintaks itu adalah aturan tentang bagaimana program tuh harus disusun. Jadi ini adalah cara untuk mendeklarasi sebuah variabel. Kita gunakan let, terus kita menghitung sebuah penjumlahan, kita gunakan juga seperti ini. Nah, di sintaks JavaScript itu mendefinisikan dua jenis nilai. Yang pertama itu ada literal atau nilai tetap, dan juga ada variabel atau nilai variabel. Yang pertama literal JavaScript. Aturan sintaksis terpenting untuk literal atau nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, jadi di sini kan kita tulisnya 10.50, tapi di sini tetap nampilin 10.5. Terus string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Contohnya itu kayak gini. Nah, di sini dia tuh dituliskan ke dalam tanda petik 1. Kalau misalnya pakai tanda petik tunggal juga kayaknya bisa deh. Oh wait. Jadi di sini katanya tadi string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Jadi di sini tuh bisa pakai tanda kutip aja atau tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Terus di bagian kata kunci JavaScript. Kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let dan const itu membuat variabel. Nah, di sini kita gunakan let x-nya itu sama dengan 5. Terus untuk variabelnya itu kita gunakan const. Terus fname, nama itu adalah John. Nah, untuk cetak, untuk ngambilinnya kita gunakan document.getElementById demo inner HTML. Terus tambahkan ini tadi fname is, terus masukkan umurnya, terus tambahkan lagi string years. Jadi outputnya itu bakal John is 5 years old. Kayak gitu. Nah, di sini ada catatan, katanya kata kunci JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. JavaScript itu tidak menginterpretasikan let atau let sebagai kata kunci let. Jadi kita benar-benar harus nulisinnya itu huruf kecil semua. Terus di bagian variabel JavaScript, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Misalnya di sini let x, terus x-nya itu sama dengan 6. Nah, ini tuh nggak jauh beda sama contoh yang sebelumnya tadi. Terus di bagian pengidentifikasi JavaScript. Pengidentifikasi adalah nama yang kita berikan kepada sebuah variabel. Nah, aturan untuk pengidentifikasi yang pertama harus diawali dengan huruf ini atau yang ini, atau menggunakan $. Terus dapat berisi angka setelah karakter pertama, tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan atau seperti let, const, if, dan lain-lain. Terus apakah peka terhadap huruf besar dan kecil. Nah, operator JavaScript. Operator penugasan JavaScript sama dengan itu menetapkan nilai ke variabel. Nah, jadi kayak gini dia itu kayak kita menghitung sebuah penjumlahan. Terus dengan menggunakan sama dengan ini kita menetapkan nilai ke variabel. Jadi dia tuh bakal nampilin hasilnya kayak gini. Terus JavaScript itu menggunakan operator aritmatika plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, dan garis miring ini untuk pembagian. Jadi kita gunakan untuk menghitung nilai. Contohnya di sini kayak 5 kali 10 tuh 50. Terus ada ekspresi JavaScript. Ekspresi adalah kombinasi dari nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Contohnya di sini 56 kali 10 itu adalah 110.
Jadi dia ada kombinasi dari beberapa operator aritmatika ini, kayak ini juga ekspresi juga dapat berisi variabel yang contohnya seperti ini. Terus John di sini juga bisa berbentuk string, jadi dia kayak gini. Hasil outputnya tuh John Doe tapi kodenya ditulis seperti ini. Terus JavaScript itu peka terhadap huruf besar dan kecil. Variabel last name dan last name itu adalah variabel yang berbeda karena di sini pakai n besar, di sini pakai n kecil. Contohnya itu kayak gini. Nah, jadi yang bakal ditampilin ke outputnya itu adalah yang menggunakan n besar seperti ini, yang pas dia gunakan n kecil yang bernama Peterson, dia nggak muncul di outputnya. Jadi kita harus jadi JavaScript itu menunjukkan bahwa dia itu sangat-sangatlah peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Lalu JavaScript dan camel case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Tanda hubung seperti nama depan, nama belakang, kartu master antar kota. Nah, tanda hubung ini tidak diperbolehkan di dalam JavaScript. Tanda hubung hanya digunakan untuk pengurangan. Jadi di sini kita menggarisbawahi contohnya kayak gini. Terus huruf kapital atas atau kasus Pascal dia kayak gini. Terus ada lower camel case, dia bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pernyataan JS atau pernyataan JavaScript. Sini ada contohnya kayak dari statement 1 sampai statement 4. Nah, program JavaScript, program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut dengan pernyataan. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Nah, dengan catatan, dalam HTML, program JavaScript itu dieksekusi oleh peramban web. Nah, pernyataan JavaScript. Pernyataan JavaScript itu terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan juga komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Jadi, nah ini contohnya gini, jadi dia pakai inner HTML, terus tulisannya itu Hello Dolly. Dia memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID-nya tadi adalah demo. Dengan catatan, program JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut kode JavaScript. Terus ke bagian titik koma ini memisahkan pernyataan JavaScript. Nah, kita tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Contohnya itu kayak gini, let ABC, kita mendeklarasikan 23 variabel, lalu kita masukkan A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 6, terus untuk C-nya itu adalah penjumlahan dari A plus B. Contoh kodenya itu kayak gini, jadi dia kita gunakan inner HTML, terus di sini kita tinggal tuliskan saja C. Nah, nanti di sini outputnya itu bakal muncul penjumlahan dari variabel A dan B ini, yang hasilnya adalah 11. Lalu jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris itu diperbolehkan. Jadi contohnya itu kayak gini. Di sini katanya, di internet kita mungkin melihat contoh tanpa titik koma. Nah, mengakhiri pernyataan dengan titik koma itu tidak wajib, tetapi sangat disarankan. Lalu ada juga spasi putih JavaScript. Nah, JavaScript ini mengabaikan spasi ganda. Kita dapat menambahkan spasi kosong ke script kita agar lebih mudah dibaca. Nah, baris-baris berikut ini setara. Yang let person Hege ini tuh kedudukannya setara. Terus sebaiknya operator diberi spasi sama dengan plus, minus, bintang, atau garis miring.
Terus ada panjang baris dan pemisah baris JavaScript. Untuk keterbiasaan terbaik, programmer itu seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah sebuah operator. Nah, contohnya tuh kayak gini, contoh kodenya. Terus ada juga blok kode JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript itu dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode di dalam tanda kurung kurawal. Tujuan dari blok kode ini adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat kita akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dan dalam blok adalah di dalam fungsi JavaScript. Jadi di dalam fungsi ini kita dapat menemukan pernyataan yang dapat dikelompokkan bersama. Jadi di sini ada ID demo 1 dan demo 2, lalu di dalam script ini ada sebuah function yang memuat dua kode ini. Nah, kalau kita skip, dia bakal nampilin hello Dolly dan juga how are you. Kita menggunakan blok kode JavaScript. Nah, dalam tutorial ini kita menggunakan indentasi 2 spasi untuk blok kode. Nah, untuk pelajaran lebih lanjut tentang fungsi ada di bagian selanjutnya dari tutorial ini. Lalu ada kata kunci dari JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript itu seringkali diawali dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Nah, berikut ini ada beberapa daftar kata kunci yang kita pelajari dalam tutorial ini. Yang pertama tadi ada var, kata kunci var itu mendeklarasikan sebuah variabel. Lalu ada let, itu mendeklarasikan variabel blok. Const itu untuk mendeklarasikan konstanta blok. Lalu ada if, itu untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi bersama berdasarkan suatu kondisi. Lalu ada switch, itu menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus. Terus ada for, yaitu menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop. Lalu ada function, yaitu mendeklarasi sebuah fungsi. Terus ada return untuk keluar dari suatu fungsi, dan juga ada try, ini tadi untuk menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Selanjutnya kita masuk ke bagian komentar JS. Nah, komentar dalam JavaScript itu dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Nah, contoh komentar satu baris itu dimulai dengan string 2 seperti garis miring 2 seperti ini. Ya, jadi teks apapun di antara garis ini dan akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi. Nah, jadi kita gunakan ini buat komentar baris, kita gunakan tanda garis miring 2 yang ini. Lalu contoh yang selanjutnya ini menggunakan komentar satu baris di akhir setiap baris untuk menjelaskan kode tersebut. Jadi dia setelah dia menggunakan kode baru memasukkan untuk komentarnya seperti ini. Terus ada juga komentar berbaris ganda. Nah, komentar multibaris itu dimulai dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Jadi teks apapun yang berada di antara ini akan diabaikan oleh JavaScript. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini. Jadi kode ini tuh gak bakal muncul di outputnya nanti. Nah, jadi sini hanya my first paragraph, yang ini tuh gak masuk di output karena kita udah komentarin. Nah, penggunaan komentar satu baris adalah yang paling umum. Komentar blok sering digunakan untuk dokumentasi formal. Lalu, kita juga bisa menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Penggunaan komentar untuk mencegah eksekusi kode ini cocok untuk pengujian kode. Kita menambahkan tanda ini di depan baris kode akan mengubah baris kode tersebut dari baris yang dapat dieksekusi menjadi komentar. Nah, contoh ini menggunakan garis string 2 ini untuk mencegah eksekusi salah satu baris kode. Jadi dia hanya tambahin di kode yang ini saja, yang kedua nggak pakai lagi garis miring 2 ini.
Nah, kalau misalnya contoh ini, dia itu menggunakan block komentar untuk mencegah eksekusi beberapa baris sekaligus. Jadi bedanya dia hanya satu baris, yang ini tadi. Kalau yang ini itu ada 2 baris. Lalu kita masuk ke variabel JS. Nah, variabel itu adalah wadah data. Variabel JavaScript adalah wadah untuk data. Maaf. Terus variabel JavaScript itu dapat dideklarasikan dengan 4 cara. Ada yang menggunakan JavaScript modern dan juga ada JavaScript lama. Kalau JavaScript modern itu dia menggunakan let dan juga const. Kalau JavaScript lama itu dia penggunaan var atau tidak disarankan dan juga secara otomatis atau tidak disarankan. Nah, di sini contoh penggunaan let, kita bisa let x sama dengan 5, y sama dengan 6, terus z-nya itu untuk penjumlahan a dan b, x dan y. Terus untuk contoh penggunaan konstanta juga kita ganti let-nya itu dengan const. Terus kita masukkan nilai untuk setiap variabelnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita dapat menebak bahwa x itu berisi atau menyimpan nilai 5, y itu berisi atau menyimpan nilai 6, dan juga z itu berisi atau menyimpan nilai 11. Terus ada pengidentifikasi JavaScript. Variabel diidentifikasi dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama itu bisa disingkat seperti X, Y, dan Z. Nama dapat berupa deskripsi seperti usia, jumlah, dan nama mobil. Aturan untuk menyusun nama atau pengidentifikasi adalah yang pertama, nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Terus nama harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Terus nama itu bersifat peka, huruf besar kecil, atau X besar itu berbeda dengan X kecil. Lalu kata-kata yang dicadangkan atau kata kunci JavaScript tidak dapat digunakan sebagai nama. Catatannya, angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka. Lalu kita gunakan garis bawah JavaScript. JavaScript itu memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung garis bawah itu adalah nama variabel yang valid. Jadi kalau misalnya kita tambahkan garis bawah seperti ini, dia itu tetap menjadi variabel yang valid atau enggak menyebabkan error apapun. Kebiasaan di kalangan programmer itu katanya profesional adalah memulai nama variabel private dengan garis bawah. Terus ada JavaScript tanda dolar. Nah, JavaScript juga memperlakukan tanda dolar sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung dolar adalah nama variabel yang valid. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan triple dollar seperti ini, terus kita gunakan dollar my money, dia itu tetap terbaca, yang dimana di sini ketika kita jumlahkan keduanya hasilnya itu bakal nampilin 2 plus 5 yaitu 7. Terus kita mendeklarasikan variabel JavaScript. Nah, membuat variabel di JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Nah, kita mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let kata kunci var atau const var. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan variabel menggunakan let. Setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai atau secara teknis nilainya adalah undefined. Untuk menetapkan nilai ke variabel, gunakan tanda sama dengan. Jadi char name itu kita gunakan sama dengan, terus namanya misalnya Volvo. Biasanya kita akan memberikan nilai pada variabel saat mendeklarasikannya. Contohnya itu kayak gak langsung char name kayak tadi itu. Jadi kita tambahkan let char name, terus tulisin namanya apa. Terus di bagian sini kita mendeklarasikan variabel menggunakan const. Nah, selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah. Nah, jadi kita gunakan const kalau nilainya itu tidak boleh diubah. Di sini ada contohnya, kita gunakan const name sama dengan Volvo, lalu
ada contoh campuran kayak kita gunakan const dan juga kita gunakan let. Nah, kedua variabel price 1 dan price 2 dideklarasikan dengan const kata kunci. Nilai price 1 dan price 2 itu tidak dapat diubah. Variabel total dideklarasikan dengan let kata kunci, terus nilai total dapat diubah. Terus yang selanjutnya kita mendeklarasikan variabel secara otomatis. Nah, variabel yang belum dideklarasikan akan secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali digunakan. Nah, contoh yang ini tuh tidak disarankan kalau kita nulisin kodenya kayak gini. Terus, untuk mendeklarasikan variabel menggunakan var. Nah, kata kunci var digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Kata kunci let and const itu merupakan hal baru dalam JavaScript pada tahun 2015. Nah, menggunakan var juga seperti ini tuh katanya tidak disarankan. Nah, kapan menggunakan var, let, atau const? Nah, yang pertama itu selalu deklarasikan variabel. Yang kedua, selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah. Yang ketiga, selalu gunakan const jika tipe data tidak boleh diubah seperti array dan objek. Lalu, gunakan hanya let jika kita tidak dapat menggunakan const. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan pernah menggunakan var jika kita bisa menggunakan let atau const. Terus ini ada tipe data dari JavaScript, yaitu variabel JavaScript itu menyimpan 8 tipe data. Tetapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. String itu adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip, terus angka ditulis tanpa tanda kutip. Nah, jika kita memasukkan angka dalam tanda kutip, angka tersebut diperlakukan sebagai string text. Jadi di sini untuk angka itu dia nggak pakai tanda kutip, tapi kalau misalnya itu variabel dia pakai tanda kutip. Dia itu string, dia pakai tanda kutip. Terus ini ada satu pernyataan banyak variabel. Nah, kita dapat mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan. Awali pernyataan dengan let atau const dan pisahkan variabel dengan koma. Contoh di sini let person kita pisahkan dengan koma. Hasilnya itu kayak gini, Volvo, lalu ada setelah deklarasi dapat mencakup beberapa baris. Contoh itu let person atau John Doe, karena Volvo price-nya itu 200. Contoh output-nya itu ketika kita tuliskan kodenya seperti ini, contoh output-nya itu kayak gini. Yang sebelah sini. Lalu ada juga operator penugasan. Nah, dalam JavaScript, tanda sama dengan itu adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Ini berbeda dengan aljabar. Nah, contohnya kayak gini. Berikut ini tuh katanya tidak masuk dalam aljabar. Namun, dalam JavaScript, hal itu sangat masuk akal. Dalam artian dia menetapkan nilai X plus 5 ke X. Kayak gitu. Nah, program ini menghitung nilai X plus 5 dan memasukkannya hasilnya ke dalam variabel X. Nilai X kemudian ditambah 5. Nah, catatan, operator sama dengan itu akan sama ketika kita menuliskannya 2 kali. Jadi ini tuh dibaca sebagai operator sama dengan. Terus ada aritmatika JavaScript. Sama seperti aljabar, kita dapat melakukan aritmatika dengan variabel JavaScript menggunakan operator seperti sama dengan dan plus. Di sini ada let X sama dengan 5 plus 2 plus 3. Hasilnya itu 10. Lalu kita juga dapat menambahkan string, tetapi string tersebut akan digabungkan. Jadi outputnya bakal John Doe seperti ini. Nah, di sini ada catatan, jika kita memasukkan angka dalam tanda kutip, angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Contohnya ini kan kita kita ini angkanya itu kita masukkan ke dalam tanda kutip ganda, lalu di duanya kita nggak masukkan, jadi dia nggak pakai tanda kutip. Nah, hasilnya itu
hasilnya itu kayak gini, dia bakal nampilin angkanya itu satu per satu, bukan 5 plus 2 plus 3 itu hasilnya berapa, tapi dia nampilin per ininya, per angkanya. Jadi dia nampilin 5, 2, 3. Nah ini juga bakal nampilin, nah kalau misalnya yang ini dia nampilin 55, jadi yang ini tuh ditambah dulu, yang 2 plus 3 itu ditambah, terus ditambah dengan string yang ini, jadi hasilnya adalah 55. Terus kita masuk ke bagian JS-LED. Nah, kata kunci LED diperkenalkan di ES6 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan LED memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan LED harus dideklarasikan sebelum digunakan. Terus variabel yang dideklarasikan dengan LED juga tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Terus di sini lingkup bloknya itu ada sebelum SN atau 2015 JavaScript itu tidak memiliki block scope. JavaScript itu memiliki global scope dan function scope. Nah, dengan ES6 ini memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru, yaitu let dan const. Kedua kata kunci ini menyediakan box space di JavaScript. Nah, variabel yang dideklarasikan di dalam blok kurung-kurung awal ini tidak dapat diakses dari luar blok. Lalu ada lingkup global. Variabel yang dideklarasikan dengan var selalu memiliki cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var ini juga, kata kunci juga tidak dapat memiliki cakupan blok. Terus contoh variabel yang dideklarasikan di var dalam blok kurung-kurung ini dapat diakses dari luar blok. Contohnya itu var x sama dengan 2. Nah, contohnya kurang lebih kayak gini. Terus tidak dapat dinyatakan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Nah, kita tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Nah, let itu tidak bisa melakukan ini. Terus variabel yang didefinisikan dengan var itu dapat dideklarasikan ulang. Jadi kalau pakai let nggak bisa, tapi kalau pakai var itu bisa. Terus mendeklarasikan ulang variabel. Mendeklarasikan ulang variabel adalah menggunakan var kata kunci dapat menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok juga akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Misalnya kita di sini tuliskan var x sama dengan 10, var x sama dengan 2. Jadi dia itu yang bakal muncul itu adalah yang ini, var x sama dengan 2. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Nah, di sini ada perbedaan antara var, let, dan juga const. Kalau variabel itu cakupannya tidak, nyatakan kembalinya ya, menugaskan kembali ya, diangkat ya, mengikat ini tuh ya. Kalau biarkan itu teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Terus kalau konstanta itu dia untuk cakupannya ya, nyatakan kembali tidak, menugaskan kembali tidak, diangkat tidak, dan menjadikan juga tidak. Nah, apa itu baik? Let dan const itu memiliki cakupan blok. Terus tidak dapat dideklarasikan ulang, harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan const tidak mengikat this, dan let dan const juga itu tidak diangkat. Nah, apa yang tidak baik? Var itu tidak perlu dideklarasikan, var diangkat, dan juga var terikat pada ini. Nah, kata kunci let dan const tidak didukung di Internet Explorer 11 atau versi sebelumnya. Nah, tabel di bawah ini mendefinisikan versi browser pertama yang mendukung sebelumnya, di mana sini ada Chrome, Edge, Firefox, Safari, dan juga Opera. Lalu ada menyatakan kembali, mendeklarasikan ulang variabel JavaScript dengan var diperbolehkan di mana saja dalam program. Contohnya kayak gini. Kita tuliskan var x sama dengan 2 di dalam script, terus var x sama dengan 3, terus inner html kita kopikan x, maka dia akan nampilin 3. Outputnya itu 3. Lalu dengan let mendeklarasikan ulang variabel dalam blok yang sama tidak diperbolehkan. Jadi kalau gini tuh nggak dibolehin. Tapi mendefinisikan ulang variabel dengan let koma di blok lain itu diperbolehkan. Contohnya tuh kayak gini.
Lalu ada biarkan pengangkatan. Variabel yang didefinisikan dengan var akan diangkat ke bagian atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya, kita dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Nah, kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, kayak kername sama dengan Volvo, terus var kername itu nggak apa-apa. Dia bakal tetap nampilin outputnya itu Volvo. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian konstanta JS. Nah, tidak dapat ditugaskan kembali. Variabel yang didefinisikan dengan const kata kunci tidak dapat diberi nilai ulang. Misalnya di sini kita const i ini. Nah, jadi nilainya itu bakal nampilin kayak error apa ya? Dia tuh tampilannya bakal seperti ini. Terus harus ditugaskan. Nah, variabel JavaScript const harus diberi nilai saat dideklarasikan. Misalnya kita const p, kita masukkan nilainya itu seperti yang ini. Tapi kalau misalnya kita nulisinnya itu kayak gini, itu salah. Nah, kapan kita menggunakan const di JavaScript? Kita gunakan const itu saat kita menyatakan array baru, objek baru, fungsi baru, dan juga regex baru. Terus ada objek konstan dan array. Kata kunci const itu agak menyesatkan. Ini tidak mendefinisikan nilai konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, kita tidak dapat tetapkan ulang nilai konstanta, tetapkan ulang nilai array konstanta, dan juga tidak bisa menetapkan ulang objek konstanta. Namun kita bisa mengubah elemen-elemen dari array konstanta dan juga kita mengubah properti objek konstanta. Nah, di sini ada array konstan. Nah, kita dapat mengubah elemen-elemen dalam array konstanta. Pertama kita tuliskan dulu const cars, kayak Volvo BMW, terus cars 0 Toyota, car pass-nya Audi. Nah, outputnya itu bakal kayak gini. Ya, Toyota, Volvo, BMW, dan juga Audi. Jadi kita panggil variabel cars ini untuk menampilkan datanya. Namun, kita tidak dapat menetapkan urai array tersebut ketika kita menuliskannya seperti ini. Itu bakal nampilin error. Gini. Terus juga ada objek konstan. Kita dapat mengubah properti objek konstanta. Namun, kita tidak dapat menetapkan ulang objek tersebut. Ini contoh yang benar. Dan itu contoh yang salah. Terus ini perbedaan antara varlet dan const itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya untuk apa itu baik dan apa yang tidak baik. Ini juga udah dijelaskan di bagian sebelumnya. Lalu kita masuk ke bagian tipe JS. Nah, di sini JavaScript itu memiliki 8 tipe data. Yang pertama itu ada jenis rangkaian, yaitu teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diapit tanda kutip. Lalu ada juga nomor, yaitu angka yang mewakili nilai matematika. Lalu ada begin, yaitu angka yang mewakili bilangan bulat besar. Lalu ada boolean, yaitu tipe data yang mewakili benar atau salah. Ada objek untuk kumpulan pasangan kunci nilai data. Lalu ada belum diartikan, yaitu variabel primitif tanpa nilai yang ditetapkan. Ada bottle, dia itu nilai primitif yang mewakili ketiadaan objek. Dan juga ada simbol, dia itu pengidentifikasi unik dan primitif. Contohnya itu kayak gini. Terus untuk jenis operator, kita dapat menggunakan operator JavaScript type of untuk mengetahui tipe variabel JavaScript. Contohnya tuh kayak gini. Untuk tahu tipe dari ini, misalnya yang ini, terus tipe yang ini, dan juga tipe yang terakhir yang tulisan John Doe ini, kita bisa mengetahui tipenya itu apa dengan menggunakan ini, type of ini. Jadi dia mengatakan bahwa ini tuh tipenya untuk ketiga yang dimasukkan ini tipenya adalah string.
Nah kalau misalnya juga kita yang ini, dia bakal dia bakal nampilin bahwa ini tuh tipe datanya adalah number, karena yang dimasukkan sini memang angka. Terus ada string JavaScript. Sebuah string atau untayan teks adalah serangkaian karakter seperti genre. String itu ditulis dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya kayak gini. Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Contohnya kayak gini. Kayak let answer sama dengan 1, isinya tuh is alright, terus yang 2, 3-nya juga punya isinya masing-masing. Nah, dengan catatan kita langsung masuk saja ke bagian angka JavaScript. Nah, semua angka JavaScript itu disimpan sebagai angka desimal atau titik mengambang. Angka itu dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Jadi kita bisa menuliskan let x1-nya itu menggunakan dengan desimal, nilai desimal seperti ini, atau kita tanpa nilai desimal. Ini nilai desimalnya. Jadi dia tuh bakal tetap nampilin entah itu mau dimasukkan dengan atau tanpa nilai desimal. Terus ada notasi eksponensial, yaitu angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponensial. Jadi ini tuh menandakan bahwa 1, 2, 3, 5 itu menandakan bahwa ini tuh ada 12.300.000. Jadi ada 5 angka di belakang koma. Untuk yang kedua juga seperti ini. Terus boolean dalam JavaScript. Nah, tipe data boolean di JavaScript itu hanya dapat memiliki salah satu dari 2 nilai, yaitu true atau false. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript. Dengan asumsi X sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan perbandingannya. Nah, misalnya X itu kan sama dengan 5, X itu sama dengan 8 itu salah kan? Terus kalau kan 5 itu nggak sama dengan 8, terus 5 tidak sama dengan 8 itu true, terus 5 lebih besar dari 8 itu false, 5 kurang dari 8 itu adalah true. Jadi dia itu mengembalikan nilai benar atau salah kalau kita gunakan boolean. Lalu ada juga tipe data tidak terdefinisi. Dalam program komputer, variabel seringkali dideklarasikan tanpa nilai. Nilai tersebut bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan kemudian, seperti input dari pengguna. Variabel tanpa nilai itu memiliki tipe undefined. Variabel tanpa nilai juga memiliki nilai undefined. Contohnya let car name itu undefined. Terus ada nilai kosong. Nilai kosong itu tidak ada hubungannya dengan undefined. String kosong memiliki nilai dan tipe yang sah. Jadi kita kalau kita masukkan string kosong seperti ini, dia tuh dianggap valid oleh JavaScript. Lalu kita masuk ke bagian operator JS. Nah, operator itu digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Ada operator penugasan atau sama dengan untuk menetapkan nilai, penjumlahan untuk mendapatkan nilai, perkalian untuk mengalihkan nilai, dan ada perbandingan untuk membandingkan nilai. Nah, kalau misalnya operator penugasan itu dia menetapkan nilai ke sebuah variabel. Kayak gini. Terus kalau penambah JavaScript juga kita udah bahas berulang kali di penjelasan sebelumnya, kayak kita deklarasikan dulu variabel nilai dari variabelnya berapa, lalu untuk yang Z ini kita masukkan expose, nanti dia bakal nampilin hasil dari expose ini. Lalu ada juga perkalian menggunakan tanda bintang. Nah, contoh operator aritmetika kayak gini, kita datanya sama dengan 3, terus let x-nya itu 100 plus 50 kali 3. Nah, outputnya itu adalah 450. Ketika kita 100 plus 50 kan 150, terus dikali 3 itu adalah hasilnya 450. Nah, di sini ada beberapa operator kayak plus, minus, kali, itu addition, subtraction, multiplication, terus ada bintang 2 itu exponentiation, garis miring itu division,
person ini modulus, plus itu increment, dan min itu decrement. Terus ada penambahan string JavaScript, in plus juga itu dapat digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan string. Jadi kalau misalnya ini pasti outputnya itu Jondoy. Jadi kita bisa menggabungkan kedua string ini dengan menggunakan plus ini. Nah, operator plus minus juga sama, dapat digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan string. Terus menjumlahkan bilangan dan angka. Untuk menjumlahkan bilangan dan angka menghasilkan jumlah berupa angka, misalnya 5 plus 5 itu 10. Menambahkan angka dan string akan menghasilkan jumlah sebagai string gabungan seperti 5 plus 5 itu 55. Jadi contohnya itu kayak gini. Nah, catatan jika kita menambahkan angka dan sebuah string, hasilnya itu akan berupa string. Lalu ada operator penugasan JavaScript. Nah, operator penugasan itu memberikan nilai pada JavaScript. Operator penugasan penambahan atau plus sama dengan menambahkan nilai ke suatu variabel. Soalnya ini, nah di itu kita di var x-nya itu pertama sama dengan 10, terus x plus sama dengan itu 5. Terus ketika kita cetak x, dia itu bakal nampilin outputnya itu adalah 15, yang artinya dia menambahkan x ini dengan x plus ini. Nah, di sini tuh ada beberapa kayak operatornya apa, terus example-nya itu gimana, terus dia tuh itu mirip dengan apa. Nah, terus ada juga operator perbandingan JavaScript. Nah, itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, operator perbandingan ini selalu mengembalikan nilai true atau false. Misalnya gini, kita lihat x-nya itu sama dengan 5, terus lihat resultnya apakah x itu lebih besar dari 8. Nah, karena bukan, jadi dia itu menampilkan output berupa false, yang artinya x itu nggak lebih besar dari 8. Nah, ini juga sama kayak yang sebelumnya tadi. Lalu ada, nah ini semua operator perbandingan di atas juga dapat digunakan pada string. Terus ada operator logika JavaScript, itu dia operatornya ada yang ini, terus yang ini, dan juga yang ini. Ada logical and, logical or, dan logical not. Kita masuk ke bagian arithmetica JS. Nah, operator arithmetica JavaScript ini sebenarnya udah sepintas juga kita bahas di sebelumnya, cuma di sini ada tampilan lebih lengkapnya kayak yang bagian sini ini tuh untuk operasi aritmetika, melakukan operasi aritmetika pada angka literal atau variabel. Di sini itu ada kayak contohnya. Terus ada operator dan operan. Di angka-angka atau dalam operasi aritmetika disebut operan. Operasi atau yang akan dilakukan antara kode operan didefinisikan oleh sebuah operator. Misalnya operannya 100, operatornya plus, dan operannya itu 50. Di sini ada contoh untuk menambahkan, mengurangi, mengali, terus pemisah atau menggunakan pembagian. Terus ada sisa dengan kita menggunakan modulus, peningkatan itu atau increment kita menggunakan plus plus, dan juga ada penurunan atau decrement kita menggunakan min min, dan juga ada eksponensial kita gunakan 2 bintang seperti ini. Nah, ada prioritas operator. Prioritas operator itu menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam suatu ekspresi aritmetika. Contohnya itu kayak gini. 250. Nah, jadi dia kayak ngerjain yang ini dulu, terus ditambahkan dengan 100. Jadi apakah hasil hasil dari contoh di atas sama dengan 150 kali 3 atau sama dengan 100 plus 150? Sini ada beberapa pertanyaan. Kalau kita lihat tadi di sini, ya dia menghasilkan nilai yang sama dengan 100 plus 150. Terus di sini perkalian yang dilakukan terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan. Jadi dia mengikuti apa yang sudah kita pelajari, karena kali itu lebih kuat daripada plus, jadi dia mengerjakan dulu yang ini. Jadi dia itu dinamakan prioritas operator. Terus kita masuk ke bagian tugas JS.
Nah, operator penugasan itu memberikan nilai pada variabel JavaScript. Dengan diketahui misalnya X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan operator penugasan. Jadi itu kayak gini. Lalu ada juga operator penugasan logika menggunakan operator yang sudah juga dijelaskan sebelumnya. Ada operator sama dengan, dia itu memberikan nilai sederhana ke sebuah variabel seperti ini, kayak contoh tugas sederhana aja. Lalu ada operator plus sama dengan, dia itu operator penugasan penambahan yang menambahkan nilai ke suatu variabel. Lalu ada operator min sama dengan, dia itu mengurangi suatu nilai dari suatu variabel kayak gini, dia itu kayak 10 kurang 5 itu sama dengan 5. Lalu operator kali itu mengalihkan sebuah variabel, yang ini itu untuk yang eksponensial itu untuk memanfaatkan sebuah variabel dan operannya. Lalu ada assignment operator, division assignment operator untuk membagi sebuah variabel. Ada juga modulus untuk memberikan sisa kepada sebuah variabel. Lalu penugasan string. Dua operator penugasan dapat menetapkan nilai ke string. Operator penugasan sederhana itu memberikan nilai sederhana pada sebuah string, lalu operator penugasan penambahan menambahkan nilai ke sebuah string. Nah, terus kita masuk ke bagian perbandingan JS. Nah, perbandingan JS ini menggunakan beberapa operator kayak sama dengan, triple sama dengan, terus sini teman-teman bisa lihat saja di sini. Terus misalnya kita try it yang pertama. Nah, itu false karena misalnya X-nya itu sama dengan 5. Nah, 5 kan juga sama dengan 8 ya. Jadi di sini tuh nampilin outputnya itu false. Jadi semuanya itu dia itu bakal mengembalikan dua nilai saja, itu benar atau salah. Nah, di sini ada perbandingan string pada JavaScript. Semua operator perbandingan di atas juga dapat digunakan pada string. Contohnya itu kayak gini. Apakah itu A itu lebih besar dari B? Maka true. Terus kita juga bisa membandingkan berbagai jenis. Nah, membandingkan data dari jenis yang berbeda dapat memberikan hasil yang tidak terduga. Saat membandingkan string dengan angka, JavaScript itu akan mengkonversi string tersebut menjadi angka saat melakukan perbandingan. String kosong dikonversi menjadi 0 dan string non-numerik dikonversi menjadi yang selalu false. Ini kayak gini. Saat membandingkan dua string, 2 itu akan lebih besar daripada 12. Secara alfabetis, 1 itu kurang dari 21. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, variabel harus dikonversi ke tipe yang sesuai sebelum dibandingkan. Nah, jadi ini untuk bagian perbandingan JavaScript. Lalu kita masuk ke kondisi if JavaScript. Nah, itu kondisi itu pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat ini memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan bersyarat itu meliputi if, jika lainnya. Jadi itu if else, terus ada mengalihkan dan juga ada ternary. Nah, kapan menggunakan kondisional? Digunakan if untuk menentukan bahwa kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi atau true. Lalu gunakan else untuk menentukan bahwa kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama false. Ya, terus ada gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah false. Lalu gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Terus gunakan tanda tanya titik 2 atau ternary sebagai singkatan untuk if else. Di sini ada pernyataan if, yaitu untuk menentukan bahwa kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi atau true. Lalu ada else untuk menentukan bahwa kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama terpenuhi atau false. Jadi itu ada beberapa contoh dari yang udah dijelaskan di sini, di sini tadi. Lalu kita masuk ke if JS if. Nah, sintaknya itu kayak gini, kayak if terus masukkan conditionnya, lalu blok kode, lalu di sini kita masukkan apa yang akan kita tampilkan jika kondisinya itu true.
Misalnya di sini ya, jika jamnya itu kurang dari 18 maka kita greeting good day. Lalu di sini juga misalnya kalau misalnya age-nya kurang dari age-nya itu 18 age-nya itu 18 kita tuh katanya you cannot drive atau kamu belum bisa mengemudi. Tapi kalau misalnya age-nya lebih besar dari 18 kamu tuh bisa mengemudi. Soalnya kita di sini masukkan umurnya itu 20. Maka dia tuh bakal nampilin output you can drive. Berbeda kalau misalnya kita masukkan kayak 13. Oh iya, bentar. Ini tuh kayak tadi kan 18 ya di sini. Jadi kayak karena itu lebih besar sama dengan 18, jadi 18 ini masih masuk kategori kamu bisa apa ya? Bisa mengemudi. Tapi kalau misalnya kita masukkan yang lain, misalnya di sini kita masukkan 13, harusnya sih dia nggak dibolehin ya buat mengemudi. Nah, you cannot drive. Nah, katanya kamu gak boleh mengemudi karena di sini kita masukkan kodenya itu adalah umur itu 13. Kalau kita masukkan 30 baru dia diperbolehkan. Jadi di sini tuh contoh penggunaan if-nya. Nah, kita dapat menggunakan sebuah if pernyataan di dalam pernyataan lain atau if. Contohnya kayak gini. Kita lihat umur, negara, dan juga teksnya. Lalu di dalam if itu kita masukkan if lagi. Nah, ini namanya if bersarang. Nah, pernyataan if bersarang itu dapat membuat kode kita lebih kompleks. Solusi yang baik itu adalah menggunakan operator logika AND. Jadi kita gunakan aja AND seperti ini. Jadi nggak usah kita nulisin lagi if di bawahnya. If di dalam if, kita cukup menggunakan logika AND aja yang ini. Terus ada JavaScript else. Ini tuh menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika satu kondisinya itu false. Sintaksnya itu kayak gini. Jadi di sini untuk kondisi true, kalau misalnya kondisinya enggak true dia akan masuk ke else. Jadi yang akan dieksekusi itu adalah else. Lalu ada JS ternary. Nah, jika nilai usia kurang dari 18 tahun, atur nilai teks menjadi anak di bawah umur. Nah, jika tidak, atur menjadi dewasa. Contohnya itu kayak gini. Jadi, ternary ini dikatakan sebagai operator bersyarat. Nah, keterangannya, operator kondisional adalah singkatan untuk menulis if else pernyataan kondisional. Disebut operator ternary karena membutuhkan 3 operan. Jadi sintaksnya itu kayak condition, terus ekspresi 1, ekspresi 2. Parameternya itu ada kondisi, tanda tanya, ekspresi 1, ini terus ekspresi 2. Keterangannya itu semuanya adalah wajib. Jadi kondisi ini itu adalah kondisi yang akan diuji, ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Lalu tanda tanya ini operator yang memisahkan kondisi dari ekspresi. Lalu ekspresi 1 itu adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya terpenuhi atau true. Lalu titik 2 itu wajib juga, dia itu operator yang memisahkan ekspresi. Lalu ada ekspresi 2, dia itu wajib, itu dia adalah nilai yang akan dikembalikan jika kondisinya itu false. Terus ada juga JS JavaScript switch. Nah, berdasarkan suatu kondisi, switch itu memilih salah satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Switch itu sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan banyak pernyataan if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Sintaksnya itu kayak gini, kayak switch, kita masukkan ekspresi, terus masukkan beberapa case, terus ada juga untuk default. Jadi cara kerjanya, ekspresi switch itu dievaluasi sekali. Nilai ekspresi tersebut dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus, lalu jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokan, tidak ada kode yang dieksekusi. Misalnya yang ini,
today is Saturday. Jadi dia mengambil hari yang benar-benar hari ini, kan hari ini memang hari Sabtu, jadi dia nampilin di sini today is Saturday. Kenapa bisa today is Saturday? Karena di bagian sini tuh kita masukkan let date-nya atau new date get day yang udah kita pelajari di bagian awal kayaknya tadi. Nah, dengan catatan metode get day ini mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 dan 6, kayak minggu 0 dan Senin 1, Selasa 2 sampai dengan Sabtu atau sampai dan seterusnya. Terus ada kata kunci jeda. Nah, ketika JavaScript mencapai sebuah break kata kunci, ia keluar dari block switch. Ini akan menghentikan eksekusi di dalam block switch. Tidak ada lagi pernyataan dalam block switch yang dieksekusi, lalu tidak perlu memutus kasus terakhir. Setelah tersebut tetap berakhir atau terputus di situ. Lalu ada kata kunci default, itu memblok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan dari case-case yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, default ini bersifat opsional, atau dia itu bisa bersifat sebagai alternatif, kayak ini. Jadi dia itu default ini adalah bakal tampil kalau misalnya nggak ada case yang sesuai dengan apa yang kita inputkan, gitu. Lalu di sini ada contoh dari blok kode umum. Nah, detail pengalihan. Jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan nilai suatu kasus pertama yang dipilih. Jika tidak ditemukan kasus yang cocok, program akan melanjut ke label default. Lalu jika tidak ditemukan label default, program akan melanjutkan ke pernyataan setelah switch. Lalu ada perbandingan ketat. Nah, switch itu menggunakan perbandingan ketat atau triple sama dengan seperti ini. Nilai-nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Perbandingan ketat ini hanya dapat berlaku jika kedua operan memiliki nilai yang sama. Ya, contohnya kayak gini. Lalu kita masuk ke bagian Boolean JS. Nah, di dalam JavaScript, Boolean itu adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu benar atau salah. Nilai Boolean itu adalah suatu ekspresi dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Nah, karakteristik Boolean utama itu true dan false itu adalah tipe data Boolean. Terus benar dan salah itu satu-satunya nilai Boolean yang mungkin. Benar dan salah harus ditulis dengan huruf kecil. Terus kata benar dan salah harus ditulis tanpa tanda kutip. Lalu ada kasus penggunaan Boolean. Seringkali dalam pemrograman kita membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai, seperti ya atau tidak, hidup mati, atau benar atau salah. Nah, nilai Boolean sangat mendasar untuk operasi logika dan alur kontrol dalam pemrograman JavaScript. Nah, di sini juga kayak ada example-nya, if dia itu sama dengan Monday, resultnya itu true or false. Terus true or false, jadi dia bakal terus mengembalikan nilai benar atau salah. Nah, tipe data Boolean juga itu banyak digunakan dalam perulangan untuk menentukan kondisi perulangan. Kayak ada for loop, while loop, for in loop, dan juga for off loop. Nah, fungsi Boolean, kita dapat menggunakan Boolean fungsi untuk mengetahui apakah suatu ekspresi atau variabel itu bernilai benar atau enggak. Nah, segala sesuatu yang memiliki nilai adalah benar. Jadi semua di sini tuh semua kondisinya itu true. Tapi kalau misalnya di sini segala sesuatu yang tidak memiliki nilai adalah salah. Jadi kebalikannya di sini tuh semuanya salah. Jadi intinya di ini tuh kayak cuma ngembaliin nilai benar dan juga salah. Lalu kita masuk ke bagian JS logika. Operator logika ini digunakan untuk menggabungkan ekspresi Boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Nah, biasanya kita akan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Nah, operator logika ini digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Misalnya di sini x-nya itu sama dengan 6, y-nya itu sama dengan 3. Maka dia itu di bawah ini kayak akan menjelaskan operator logikanya.
Terus ada JavaScript logika N. Contohnya kayak gini, operator itu mengembalikan nilai true jika kode ekspresi bernilai benar, dan jika tidak itu false. Lalu ada juga JavaScript logika OR, yaitu mengembalikan nilai itu true jika salah satu atau kedua ekspresi itu bernilai benar, dan jika tidak itu false. Terus ada JavaScript logika not, yaitu mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false untuk ekspresi yang benar. Terus juga ada operator koalescensi knowledge, itu mengembalikan operan kanan ketika operan kiri bernilai null atau undefined. Jika tidak, operator ini mengembalikan operan kiri. Contohnya di sini, dia mengembalikan nilai ini missing. Jadi the name is missing. Nah, saat ini pemrograman banyak nilai yang bisa bernilai salah seperti 0, string kosong, false, undefined, null, dan none. Namun terkadang jika kita ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat nullish baik undefined atau null, misalnya ketika variabel tersebut boleh berupa string kosong atau nilai false, dalam hal ini kita dapat menggunakan operator nullish collection. Nah, operator collection nullish ini itu adalah fitur ES 2020 yang didukung oleh semua browser modern sejak September 2020 seperti Chrome, Edge, Firefox, Safari, dan juga Opera. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini, yang dimulai dari mempelajari JavaScript dasar mulai dari tutorial JS sampai dengan JS Logika. Untuk lebih pahamnya nanti mungkin teman-teman bisa akses sendiri di Wetri School-nya. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.